Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Juara bukan menjadi satu-satunya, tapi juara satu menjadi tujuan kita. Tapi sebenarnya tidak dilombakan pun, Kelurahan Melai sudah menjadi juara di hati warga Bau-Bau dan akan selalu menjadi kebanggaan masyarakat Bau-Bau. Makanya saya minta kepada Dinas Koperasi Kota Bau-Bau, kalau ada bantuan seperti itu jangan dipotong-potong, karena itu merusak sistem pembuat. Saudara, selamat pagi. Dari kawasan Bukit Dolo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Kelurahan Melai wakili Kota Bau-Bau di ajang Lomba Kelurahan tingkat Sulawesi Tenggara di tahun 2022. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse meminta Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau jangan memotong-motong bantuan permodalan untuk koperasi. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Jumat 24 Juni 2022 bersama saya, Bu Zuda. Saudara, mengawali penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, berikut kami updatekan kasus COVID-19 di tanah air. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, kami lansir dari data Satgas COVID-19 hingga Kamis tepatnya tanggal 23 Juni kemarin ada tambahan 1.907 kasus baru virus corona, sehingga total menjadi 6.074.825 kasus positif COVID-19 atau virus corona. Sementara itu jumlah yang sembuh dari kasus corona bertambah 1.146 orang, sehingga menjadi sebanyak 5.905.971 orang. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 4 orang menjadi sebanyak 156.706 orang. Adapun jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 12.148 kasus dan bertambah 757 dari sehari sebelumnya. Kita ke berita yang pertama. Kelurahan Melai wakili Kota Bau-Bau di ajang Lomba Kelurahan tingkat Sulawesi Tenggara di tahun 2022 ini. Selengkapnya Herul Mulku menurunkan laporannya. Juara bukan menjadi satu-satunya, tapi juara satu menjadi tujuan kita. Tapi sebenarnya tidak dilombakan pun, Kelurahan Melai sudah menjadi juara di hati warga Bau-Bau dan akan selalu menjadi kebanggaan masyarakat Bau-Bau. Setelah 10 tahun tidak ambil bagian dalam ajang Lomba Desa Kelurahan tingkat Sulawesi Tenggara, akhirnya tahun ini pemerintah Kota Bau-Bau kembali tampil dengan menominasikan Kelurahan Melai sebagai perwakilan dari 43 kelurahan dan 8 kecamatan yang ada. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengatakan dipilihnya Kelurahan Melai karena dianggap mampu merepresentasikan di bidang penyelenggaraan pemerintah, kelurahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan, serta dapat menjadi perwujudan kelurahan tangguh yang menjadi wadah tumbuhnya perekonomian masyarakat pasca COVID-19. Hakikatnya, apa yang kita upayakan bukanlah sekedar karena lomba, namun bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat Kota Bau-Bau. Juara bukan menjadi satu-satunya, tapi juara satu menjadi tujuan kita. Tapi sebenarnya tidak dilombakan pun, Kelurahan Melai sudah menjadi juara di hati warga Bau-Bau dan akan selalu menjadi kebanggaan masyarakat Bau-Bau. Di tempat yang sama, Ketua Tim Penilai Lomba Desa Kelurahan Sulawesi Tenggara, Saifullah di Bau-Bau Kamis mengatakan, lomba evaluasi perkembangan desa kelurahan tahun ini diikuti oleh 377 kelurahan dan setelah mengikuti penyaringan, kini tersisa 3 besar, yakni Kelurahan Melai Kota Bau-Bau, Kelurahan Kasilampe Kota Kendari, dan Kelurahan Bone Gunung Kabupaten Buton Utara. Nah, ini bersaing ketat. Saya ingatkan teman-teman semua bahwa lomba ini nasional. Ini perintah dari Permendagri langsung oleh Pak Menteri dan Presiden.
gengsinya luar biasa, Pak. Sementara itu, Lurah Melai Alimudin dalam laporannya menyebutkan sebagian besar warganya bermukim di dalam kawasan cagar budaya Benteng Wolio sebagai benteng terluas di dunia. Saat ini kawasan cagar budaya ini tengah diusulkan sebagai cagar budaya warisan dunia UNESCO. Selain itu, Kelurahan Melai saat ini juga masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022 dengan Desa Limbowolio. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Modiansyah, meminta Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau jangan memotong-motong bantuan permodalan untuk koperasi. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Afriansah, menurunkan laporannya. Makanya saya minta kepada Dinas Koperasi Kota Bau-Bau, kalau ada bantuan seperti itu, jangan dipotong-potong. Karena itu merusak sistem pembukuan. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah meminta kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau jangan memotong bantuan permodalan untuk koperasi. Selain menyalahi aturan, kata Muniansyah, tindakan tersebut dapat merusak sistem laporan keuangan sebuah koperasi. Hal itu ditegaskan Ahmad Muniansyah dalam sambutannya ketika membuka pelatihan perkoperasian bagi pelaku usaha koperasi Kota Bau-Bau di salah satu hotel pada Kamis 23 Juni 2022. Makanya saya minta kepada Dinas Koperasi Kota Bau-Bau, kalau ada bantuan seperti itu, jangan dipotong-potong. Karena itu merusak sistem pembukuan. Bisa dibayangkan, Pak? Tulis, kas masuk kan? Bantuan dari pemerintah Kota Bau-Bau, 30 juta. Setelah dilaporan keuangan, kita kehilangan 5 juta. Pak, aku tulis siapa yang 5 juta? Ternyata yang datang serahkan uang itu yang 5 juta. Karena itu, untuk mengantisipasi praktek-praktek pemotongan bantuan permodalan tersebut, kata Muniansyah, saat ini Pemkot Bau-Bau sedang menginisiasi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah BLUD Dana Bergulir. Nantinya, kata Muniansyah, Pemkot Bau-Bau akan menyimpan sebagian dananya di BLUD tersebut sehingga bisa dimanfaatkan oleh koperasi, terutama yang belum mapan. Karena kami Kota Bau-Bau lagi menginisiasi lahirnya BLUD Dana Bergulir. Pemerintah kota akan menyisikan sebagian dananya disimpan di BLUD Dana Bergulir. Karena kalau bapak-bapak pinjam ke Dinas Koperasi sama dengan Kaspon tadi, tidak boleh. Jadi kami akan membuat BLUD Dana Bergulir. Nanti kalau sudah mulai mapan, baru nanti kita akan hubungkan bapak-bapak dengan sistem perbankan. Tapi kalau belum, bina-binaan kita masih bina dengan dana-dana dari BLUD. Muniansyah mengatakan Pemkot Bau-Bau sangat menaruh perhatian penuh terhadap pengembangan koperasi karena dirinya percaya semakin banyak koperasi maka pergerakan ekonomi Kota Bau-Bau pun akan lebih cepat maju. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, untuk menuju Polri yang presisi, Seksi Propam Polres Bau-Bau melaksanakan tugas Gaktiplin mengecek sikap tampang dan kelengkapan administrasi perorangan anggota Polres Bau-Bau. Kegiatan Gaktiplin personil ini dipimpin langsung oleh Kasipropam Polres Bau-Bau Ibda Zaiful SH. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kerapian anggota di lapangan saat memberikan pelayanan kepada masyarakat harus punya dan jaga kewibawaan sebagai anggota Polri. Adapun Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo SIK melalui Kasipropam Ibda Zefullah SH mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk menjaga disiplin personil dan meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dapat menurunkan citra dan martabat institusi Polri, sehingga perlu dilakukan pengawasan kedisiplinan secara internal mengingat polisi adalah panutan bagi masyarakat. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Cabur Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISSI Kabupaten Buton semakin percaya diri untuk tampil maksimal di ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Proprop Sulawesi Tenggara tahun 2022. Berikut Hairul Mulku menurunkan laporannya. Kejuaraan Bupati Turnamen untuk mencari pengalaman atlet Buton
sebelum menghadapi Poprov. Atlet Ikatan Sport Sepeda Indonesia, Isi Buton, semakin percaya diri untuk tampil maksimal di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sultra tahun 2022 di November nanti. Kepercayaan diri tersebut semakin meninggi setelah berhasil meraih prestasi memuaskan dalam gelaran Bupati Kolaka Utara Open Race Championship 2022 pada 18-19 Juni lalu di Bypass Kota Lasusua, Kolaka Utara. Pelatih Isi Buton, Osman Syarif Mamesa kepada RRI mengatakan, dari Buton jauh-jauh ke Kolaka Utara tidak hanya menarget naik podium, namun untuk memberikan pengalaman dan mengukur kekuatan para atlet sebelum berlaga di Porprov Sultra nanti. Isi Kabupaten Buton itu mengikuti kejuaraan Bupati Open Turnamen untuk mencari pengalaman atlet Buton sebelum menghadapi Poprov. Jadi kekuatan balap sepeda Kabupaten Buton menyiapkan atlet 4 putra 4 putri. Osman menyebutkan dalam lomba tersebut Isi Buton pulang dengan bangga karena berhasil memboyong 4 medali dari 2 kategori lomba. Di kategori lokal Sultra Women Junior Championship, dari 2 posisi yang diperebutkan, keduanya dijuarai Isi Buton dan mampu menaklukkan isi kabupaten kota se-Sultra. Keduanya adalah Devi Arwini dan Linda yang membawa pulang medali dan uang pembinaan masing-masing Rp750.000 dan Rp500.000. Alhamdulillah dari Ketua Isi Provinsi Diaspor Atlet Buton, beliau menyampaikan persiapkan diri baik-baik, bermantap. Kalau ada atlet junior yang berprestasi, kemungkinan besar akan dikirim di Jawa, ikut kejuaraan di Jawa. Tidak hanya sampai di situ, pada kategori Open Turnamen Junior, atlet Isi Buton, Regina Sarira dan Nasifa Safira juga berhasil mengamankan posisi 3 dan 4 dengan perolehan waktu yang tidak jauh dari posisi 1 dan 2 dari Makassar dan Bantaeng. Keduanya pun berhasil membawa pulang medali dan uang pembinaan Rp750.000 dan Rp500.000 untuk posisi 3 dan 4. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Kelurahan Melai wakili Kota Bau-Bau di ajang Lomba Kelurahan tingkat Sulawesi Tenggara di tahun 2022 ini. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse meminta Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau jangan memotong-motong bantuan permodalan untuk koperasi. Saudara, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pancasila